orang Indonesia berharap Mahkamah Agung itu menjadi benteng terakhir dari orang mencari keadilan gitu. Ya, tetapi justru di dalam benteng itu sendiri terjadi korupsi kan begitu. Terjadi penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Nah, akhirnya kan juga kalau menurut saya sedikit banyak ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya dalam acara diskusi titik temu. Kali ini, diskusi titik temu mengangkat topik atau tema soal ada tikus di Mahkamah Agung. Bang Dr. Abdul Fikar sudah bersama kita di studio. Dan tadi dua narasumber ini sudah menyampaikan pandangannya, Bang. Dari orang-orang yang ditangkap oleh KPK ini, yang mengejutkan kita nggak tanggung-tanggung nih, ada Hakim Agung. Selain Hakim Agung, itu ada 6 orang, ada panitera, ada pegawai biasa di Mahkamah Agung. Bagaimana Bang melihat itu? Iya. Ini udah kiamat apa gimana? Kiamat kecil. Jadi kalau pakai bahasa sosiologis, korupsi sudah merata, kan gitu. Merata dari strata bawah sampai strata yang paling atas, gitu. Kalau pakai bahasa ini ilmu pengetahuan, ini korupsi yang struktural. Jadi Masif. dan masif. Nah, struktural itu yang ingin saya katakan begini, struktur di dalam satu organisasi itu justru menciptakan satu situasi ketergantungan yang ujungnya itu adalah korupsi. Gitu. Artinya yang fungsi yang paling atas juga tergantung pada bawahnya juga sampai ke bawah gitu. Nah, struktur yang seperti itu yang kemudian mudah dimasuki oleh bukan setan, maksud saya pengaruh-pengaruh jahat gitu, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi bahwa kewenangan memutus itu kemudian tidak murni didasarkan atas dasar bukti-bukti yang dia periksa, tetapi juga atas dasar istilahnya di sana ada isinya enggak? Gitu ya. Kalau ada isinya, nah baru kemudian dia periksa dengan serius dan malah dicarikan argumen dan bukti-bukti yang memenangkan. Nah seperti itunya. Ya meskipun lawannya itu sebenarnya lebih kuat gitu. Ya, tetapi hukum acara kita kan, hukum acara baik perdata maupun pidana itu kan ada formilnya gitu. Ada sesuatu yang bisa dimainkan di level formil. Umpamanya kurang pihak lah, tidak berkualitas lah sebagai penggugat gitu ya kan. Jadi ada banyak celah sebenarnya yang bisa digunakan seolah-olah benar gitu, seolah-olah memang itu sudah pada tracknya gitu ya, padahal sebenarnya itu dicari-cari gitu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah karena itu kalau menurut saya Komisi Yudisial sebagai institusi yang mengawasi, menurut saya tidak cukup hanya diberi kewenangan mengawasi perilaku, tapi juga mengawasi. Saya tidak ingin dikatakan bahwa umpamanya ada double fungsi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial umpamanya. Yang ingin saya katakan bukan kewenangan memeriksa perkaranya, bukan, tetapi dia bisa meneliti apakah di sebuah perkara itu ada kemungkinan permainan atau tidak. Gitu. Jadi maksud saya boleh memeriksa secara teknis. Kalau ada yang aneh kan dia bisa juga mempertanyakan gitu. Umpamanya artinya gini, tidak harus Komisi Yudisialnya yang bertanya. Pertanyaan itu bisa dititipkan ke Mahkamah Agung umpamanya. Ya, dalam memeriksa satu perkara. Ini kok ada ada argumen seperti ini gitu. Padahal secara teori maupun secara peraturan perundang-undangan ini sebenarnya nggak masuk gitu. Artinya menjadi aneh gitu. Nah, itu yang
yang mestinya ada fungsi-fungsi itu gitu, fungsi koordinasi di bidang teknis seperti itu. Karena kan sekarang ini kan susah membedakan antara terobosan hukum dengan sengaja membelokkan gitu. Iya kan? Iya kan? Orang melihatnya sebagai wah ini terobosan hukum gitu kan, ada ini baru gitu. Padahal sebenarnya ada isinya gitu. Nah, itu yang Tapi kalau dari desain institusi kita ini kan sebetulnya nggak kurang ya. betul. Supaya para hakim itu kerjanya benar, itu ada institusi yang mengawasi. Ya. Kan begitu? Iya, betul. Secara teori kan begitu. Lalu kemudian hakim-hakim di bawahnya itu kan dikontrol oleh Hakim Agung. Betul. Nah dari sisi itu sebetulnya udah beres gitu ya, dari sisi konsep. Tetapi ketika Hakim Agungnya yang justru melakukan, ini kan runtuh semua. Iya, betul. Nah, ini bagaimana melihat? Ya, nah itu artinya institusi yang paling tinggi yang seharusnya memproduksi putusan-putusan yang memang bisa menjadi acuan di bawah gitu ya. Tetapi justru dikotori dengan umpamanya ya itu tadi ya, bahwa ada seolah-olah terobosan baru tetapi sesungguhnya itu ada isinya gitu. Artinya ada muatan-muatan yang memang didapatkan gitu. Tapi kan sebenarnya gini, sebenarnya di Mahkamah Agung juga ada yang namanya tim eksaminasi gitu. Kalau ICW dulu sering bikin tuh ya, eksaminasi putusan. Di Mahkamah Agung juga itu ada sebenarnya mekanisme eksaminasi itu. Cuma kan kita tidak bisa kontrol. Kita di luar hasil eksaminasinya juga tidak tahu. Mungkin juga itu untuk perbaikan ke dalam gitu. Mereka sebenarnya tahu juga. Begitu baca sebuah putusan, oh ini ada isinya nih. Mereka tahu juga. Isinya itu maksudnya ada nilai, ada rupiahnya maksudnya. Maksud saya ada isinya, ada rupiahnya gitu. Nah, tapi justru itu tadi yang menjadi concern mereka, kita menutup aja itu. Jadi kalaupun ada tim eksaminasi itu untuk masukannya ke dalam gitu, bukan untuk dibuka keluar gitu. Padahal kan sesungguhnya kalau sudah pada level tertentu itu kan menjadi tindak pidana sebenarnya, iya kan Pak? Umpamanya sampai permainan itu sampai menghilangkan hak orang lain gitu umpamanya ya, yang memang betul-betul ini, nah itu kan juga bisa pidana kalau menurut saya, bisa lebih pidana. Gitu ya. Nah, begitu Pak. Ya Bang Fikar. Ya, apa sih pelajaran yang paling penting dari kasus ini? Karena tadi Bung Emerson bilang ini baru pertama loh KPK menangkap Hakim Agung. Hakim Agung. Ini baru pertama. Ya. Makanya saya bilang ini udah runtuh betul ini Ya. lembaga peradilan kita. Karena yang kita sebut sebagai agung itu udah nggak ada lagi. Ya. Begitu. Nah pelajaran pentingnya apa nih Bang? Nah sebelumnya itu juga sekjennya loh, sekjen Mahkamah Agung. Ya. Itu juga. Nah bayangin jantungnya Mahkamah Agung itu justru dia yang mengatur permainan gitu. Ini gimana Bang? Ya itu tadi ya betul itu indikasi runtuhnya keadilan secara menyeluruh di Indonesia sebenarnya ini gambarannya seperti sekarang ini gitu. Ya artinya orang Indonesia berharap Mahkamah Agung itu menjadi benteng terakhir dari orang mencari keadilan gitu. Ya, tetapi justru di dalam benteng itu sendiri terjadi korupsi kan begitu, terjadi penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Nah, akhirnya kan juga kalau menurut saya sedikit banyak ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya itu pasti itu kalau menurut saya pasti kalau disurvei ya pasti ada peningkatan tuh di situ ya. Nah sebenarnya kalau orang beragama itu ada hikmahnya sebenarnya, ya. Ada hikmah. Setiap musibah, di balik musibah ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu adalah terutama bagi perkara-perkara perdata, ya lebih baik diselesaikan tidak melalui forum peradilan, gitu, ya. Maksud saya selesaikan di luar inilah pengadilan. Pengadilan. Jadi
forum-forum perdamaian gitu ya, Betul, apakah betul. itu arbitrase atau apakah itu Mediasi. ya pertemuan-pertemuan yang kemudian mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan penyelesaian yang di luar pengadilan. Saya kira itu lebih baik gitu. Artinya maksud saya mari kita mendorong masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa itu, terutama sengketa perdata di peradilan. Kalau bisa sengketa pidana pun yang menurut saya kerugiannya tidak terlalu secara keperdataan tidak terlalu besar, secara pelanggaran hak asasi manusia juga tidak terlalu mencolok gitu ya. Saya kira diselesaikan lebih baik diselesaikan di luar peradilan gitu ya. Meskipun kita memang butuh pengadilan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di setiap negara gitu. Karena memang pasti ada sengketa-sengketa yang merugikan kepentingan umum itu pasti ada. Oh gitu ya. Gimana Bang? Ini serba salah kita. Jadi persoalannya rupanya ini sudah dari proses rekrutmennya ini. Jadi bagaimana dong? Kita harus mulai dari mana? Bingung juga kita ini kalau kayak gini. Artinya korupsi di kita itu sudah menjadi korupsi struktural, korupsi yang sistemik gitu ya. Artinya kuncinya di setiap ada kekuasaan, di situ ada korupsi, sekecil apapun. Ya. Umpamanya di level yang paling bawah untuk ngurus surat di kelurahan, kita harus dapat pengantar dari RT. Nah, itu mungkin RT nggak minta. Tapi sebenarnya udah mulai dari sana sebenarnya. Ya, entah lebaran, entah apa kan. Nah, itu yang pola relasi yang seperti itu yang kemudian menimbulkan korupsi menjadi menggejala di mana-mana gitu. Karena ya mungkin juga ya, saya tidak menyalahkan sikap bangsa kita yang toleran, baik sama orang, kalau dikasih kebaikan mulai baik. Saya tidak menyalahkan itu gitu. Tapi ada porsinya gitu ya. Memberi pada porsi tertentu mungkin itu masih wajar gitu. Tetapi ketika memberi itu dikaitkan dengan kekuasaan, dikaitkan dengan permintaan sesuatu kepada yang punya kewenangan, nah itu saya kira itu sudah bisa dikualifikasi sebagai korupsi. Tapi saya melihat begini, korupsi di Indonesia ini sudah menjadi struktural. Ya, maksudnya di mana ada kekuasaan di situ ada korupsi, atau kita bisa kita sebut ini sudah sistemik gitu, sudah menjadi melekat pada sistem yang sulit kita kita hilangkan gitu. Karena apa? Kita seringkali juga begini, mau ngurus surat ke kelurahan ke RT, ada Indo kasih uang rokok, itu yang sebenarnya mulai dari yang seperti itu, uang rokok, uang gitu ya Bang. Tadi disinggung soal ini proses pemilihan Hakim Agung, ini salah satu contoh aja. Hakim Agung ya, jadi ini menjadi pelajaran orang yang kebetulan ini orang, kalau kita lihat track recordnya sudah bermasalah berapa kali, tapi kok DPR masih milih. Nah karena itu ini untuk perbaikan ke depan, apakah Hakim Agung itu memang mesti dipilih oleh DPR atau bagaimana? Atau sebaiknya bagaimana ini? Kalau belajar dari pengalaman di negara, karena kalau kita baca-baca ya dokumen yang namanya Hakim Agung di negara lain itu memang itu manusia setengah dewa gitu. Ya kan? Betul. Gitu. Nah ini gimana nih supaya kita sama gitu? Ya. Idealnya Mahkamah Agung itu memang diisi oleh para dewa gitu ya. Bukan setengah aja ya? Bukan setengah Bang, tapi dewa ya. Para dewa ya. Para dewa yang sudah tidak lagi memikirkan soal materi. Sebenarnya itu yang ideal tuh seperti itu. Itu konsep dasarnya. Konsep dasarnya ya. Tetapi kan kita juga tidak bisa menghindar, dewa sekalipun sepanjang itu disandang oleh manusia, maka kemanusiaannya tetap akan muncul gitu. Iya kan? Bahwa dia punya sifat ingin lebih, rakus, itu nggak bisa dihindari gitu. Nah karena itu pengawasannya adalah digeser ke sistem. Jadi pengawasan yang sistemik gitu.
Nah itu yang menurut saya yang menjadi kepentingan kita adalah bagaimana menciptakan pengawasan sistemik terhadap dunia peradilan kita gitu. Nah kenapa ada orang bilang kan Pak sudah ada komisi yudisial, betul, itu pengawasan sistemik tuh, karena komisi yudisial dari awal mengangkat sampai dia menilai putusan juga bisa punya kewenangan komisi yudisial itu. Nah cuma sekarang apakah itu efektif, kan itu persoalannya, ya kan? Secara ada memang lembaga yang mengawasi para hakim agung ini secara sistemik, ada namanya komisi yudisial. Tapi tumpul. Nah itu soalnya. Itu soalnya bahwa mestinya kalau dulu saya membayangkan komisi ini akan menjadi sangat aktif gitu. Artinya dia ada review umpamanya sebulan sekali terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung umpamanya. Betul. Atau terhadap hakim-hakim yang memutus perkara, ada review entah sebulan sekali, entah 3 bulan sekali, menurut saya harus ada. Nah kalau itu dilakukan dan dibuka, ya diumumkan pada masyarakat, betul. saya kira hakim itu juga akan mikir dan diumumkan ini keputusan ini hakim ini yang buat nih. Itu. Diskusi makin menarik dan tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung ya, karena banyak sekali hal-hal menarik yang kita bahas dalam topik ini. Nah di bagian yang terakhir ini saya ingin ajak Bang Fikar dulu. Kalau kita bicara kayak begini rasanya kita makin pesimis nih. Ya kan? Kita makin pesimis ini proses penegakan hukum kita. Lalu gimana caranya supaya kita punya harapan lagi gitu? Bahwa kita ini masih punya masa depan gitu. Orang masih bisa berharap pada aparat penegak hukum. Memang terakhir ada kesadaran bahwa korupsi sudah menjadi sesuatu yang sistemik. Korupsi menjadi struktural. Hampir di segala struktur di mana ada kekuasaan di situ ada korupsi. Kan begitu, ya kan? Nah, karena itu kemudian lahir itu komisi yudisial. Nah, mestinya secara ideal komisi yudisial itu mengisi peran itu. Ya, peran-peran di dalam sistem yang seharusnya dia menjadi pengawas gitu, terutama di peradilan. Karena kan korupsi di peradilan itu yang paling parah gitu, karena itu muara dari kepentingan kita semua. Mestinya lembaga yang gajinya paling gede di Indonesia ini ya komisi yudisial ini. Mestinya begitu. Karena dia yang mengawasi peradilannya, menjamin. Iya. Atau dipakai sistem bonus penghargaan. Berapa banyak dia menangkap hakim yang nakal gitu ya, maka itu akan tambah bonus gitu ya. Nah, mestinya ada ini. Ada juga reward kayak gitu ya, benar juga. Karena kita tahu sendiri gitu ya, dunia peradilan itu dari mulai masuk kita ke dalam satu sistem peradilan itu sampai di ujung itu ada korupsi. Ada peluangnya, ada peluang. Itu ada peluang korupsinya gitu. Nah itu yang sebenarnya seharusnya komisi yudisial masuk di sana gitu, masuk di sana. Dan tentu saja itu tadi saya setuju tuh sistem bonus itu tadi. Jadi supaya komisi yudisial kerjanya terpacu lagi gitu. Ya artinya meskipun itu memang core bisnisnya, tugas utamanya mengawasi hakim gitu ya. Tapi juga harus ada reward lah. Ya harus ada reward agar dia bekerja dengan baik. Karena apa? Percaya atau tidak, tiap hari itu yang namanya penyelewengan di pengadilan itu ada gitu. Ada, ya, itu betul. di depan mata kita. Nah, gitu. kalau lihat komisi yudisial sekarang ini bang gimana? Ini mereka sudah bekerja atau masih tidur aja nih? Menurut saya ya mungkin secara rutin mereka kerja, ada pengawasan, bikin laporan ini segala mungkin itu ada ya jalan gitu. Tetapi saya tidak melihat rutinitas biasa. Nah, kerja rutin mungkin ada gitu. Tetapi mestinya rutinitas itu juga dibarengi dengan pengawasan yang tepat gitu, sehingga kita betul-betul menangkap. Saya kira nggak berhenti, korupsi di pengadilan itu nggak berhenti. Ya. Soalnya komisi yudisial itu ngakunya sibuk sekali bang. Nah, kita ngundang di acara titik temu ini, itu orang komisi yudisial bilang sibuk sekali. Bahkan nggak bisa datang karena masih ngantuk. Nah ini kan lucu, sesibuk apa sih? Kalau udah bobol kayak begini. Nah, memang gini, ada kecenderungan lembaga-lembaga di Indonesia itu tidak fokus pada tugasnya gitu.
Tapi ada banyak pekerjaan lain yang ditawarkan oleh entah publik, entah instansi lain yang juga dikerjakan. Coba kalau diurut ya, anggota Komisi Yudisial itu dia pasti jadi tim apa gitu di pemerintahan. Tim inilah, tim itu pasti masing-masing punya tugas lain gitu. Dan itu sebenarnya menurut saya nggak boleh mestinya. Ya, meskipun memang itu kewenangannya gitu. Mestinya nggak boleh ex officio saja bahwa Komisi Yudisial itu punya kewenangan ini gitu. Jadi setiap saat dia bisa dipanggil oleh instansi lain untuk membantu gitu. Oke, nah ini kita sudah betul-betul habis. Ya. Waktu kita sudah betul-betul habis, tapi kita perlu ini membuat closing statement. Ya. Dari kasus ini kira-kira closing statement Bang Ya. Fikar ini gimana gitu Ya. untuk Ya. menjadi pelajaran ke depan. Saya kira kalau dikembalikan kepada sistem ya, fungsi-fungsi itu sudah kita buat semua, termasuk fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial. Cuma pertanyaannya adalah apakah Komisi Yudisial sebagai pengawas kekuasaan kehakiman itu sudah bekerja secara efektif atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaannya. Ya, kalau melihat bukan kasus memang ukurannya, bukan berapa kasus hakim tertangkap tangan sedang menerima suap umpamanya, bukan itu memang ukurannya. Tetapi itu juga menjadi satu menjadi satu harapan masyarakat bagaimana Komisi Yudisial bisa mengkritisi sistem yang berjalan di pengadilan gitu. Ya, saya kira hampir semua pencari keadilan punya kritik terhadap jalannya peradilan di Indonesia. Ya, apakah itu soal menang kalah perkara, ya, apakah itu soal perlakuan umpamanya orang miskin tidak bisa menggugat ke pengadilan, gitu ya. Nah itu saya kira perbaikan secara sistemik itu harus dilihat gitu. Umpamanya diumumkan masyarakat miskin mau menggugat tidak perlu bayar umpamanya seperti itu ya. Nah itu akan ada tersendiri gitu, artinya keadilan betul-betul ditujukan atau ditransfer sampai ke bawah gitu kepada masyarakat yang memang membutuhkan keadilan. Saya kira begitu.